Pemirsa, serangan Rusia ke Ukraina tak ayal membuat dunia marah. Selain sanksi yang dikenakan pada Rusia, perusahaan multinasional dunia juga mulai menghentikan layanan, menutup toko, bahkan menghentikan produksi di Rusia. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa simpati dan opsi tidak setuju atas agresi militer Presiden Vladimir Putin di Ukraina. Selengkapnya akan saya ulas dalam raksasa multinasional ramai-ramai hengkang dari Rusia. Slide yang pertama. Ya, yang pertama dari perusahaan keuangan, ini imbas dari invasi Rusia ke Ukraina. Dua perusahaan raksasa bidang layanan keuangan yakni Visa dan Mastercard resmi menyatakan penangguhan operasinya di Rusia Sabtu 5 Maret 2022. Visa mengumumkan pihaknya berencana untuk bekerja dengan klien dan mitranya di Rusia untuk menghentikan semua transaksi dan operasi Visa di Rusia. Artinya, semua transaksi yang dilakukan dengan kartu Visa keluaran Rusia tidak akan berfungsi di luar negeri, dan kartu Visa apapun yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan di luar Rusia tidak akan berfungsi lagi di dalam Federasi Rusia. Senada dengan langkah Visa, Mastercard mengumumkan penangguhan operasi karena sifat konflik yang belum pernah terjadi dan ketidakpastian ekonomi. Padahal Mastercard sudah beroperasi lebih dari 25 tahun di Rusia dan memiliki hampir 200 karyawan. Kini kartu yang dikeluarkan oleh Bank Rusia tidak lagi didukung oleh jaringan Mastercard. Dengan kata lain, Mastercard memblokir beberapa lembaga keuangan dari jaringan pembayaran Mastercard seperti dipersyaratkan oleh regulator secara global. Kartu Mastercard apapun yang dikeluarkan di luar negeri tidak akan berfungsi di merchant ataupun ATM Rusia. Masing-masing perusahaan yakni Visa dan Mastercard memiliki atau meraih kontribusi pendapatan bersih sekitar 4% dari bisnisnya yang berhubungan dengan Rusia. Visa dan Mastercard masing-masing akan menyumbangkan 2 juta US dollar atau sekitar 28,77 miliar rupiah untuk membantu kemanusiaan di Ukraina. Menanggapi hal ini, sejumlah bank Rusia menyatakan akan menerbitkan kartu kredit dengan sistem operator kartu UnionPay China yang digabungkan dengan jaringan MIR milik Rusia. UnionPay, pemirsa, adalah sistem pembayaran internasional yang didirikan tahun 2002, berkantor di Shanghai, beroperasi lebih dari di 180 negara dan menerima status internasional di tahun 2005. Kerjasama dengan UnionPay akan memungkinkan pemegang kartu baru menggunakannya untuk membayar dan menarik uang di luar negeri. Dan berikutnya, perusahaan yang memutuskan untuk angkat kaki sebagai bentuk sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Ini dilakukan beberapa perusahaan teknologi raksasa multinasional seperti Apple. Alasannya lagi-lagi soal ketidakpastian ekonomi. Apple telah membatasi akses ke layanan digital seperti Apple Pay dan membatasi ketersediaan aplikasi media pemerintah Rusia di luar negeri. Apple juga menghapus outlet berita yang dikendalikan negara dari App Store di negara-negara di seluruh dunia kecuali Rusia, seperti RT News dan Sputnik News. Selain itu, Apple menghentikan penjualan produknya dan membuat perubahan pada aplikasi Maps untuk melindungi warga sipil di Ukraina. iPhone menyumbang sekitar 15%, ya di sini 15%, 15% dari smartphone Rusia, dan Counterpoint Research juga menyebutkan Apple menjual 32 juta, ya 32 juta sepanjang 2021. Memang tidak terlalu berdampak karena Rusia bukan pasar utama untuk Apple. Perusahaan raksasa teknologi lainnya yakni ada Google, ya. Google Alphabet Inc. menghapus Rusia dari penerbit berita mereka. Selain itu juga ada Facebook alias Meta yang akan memblokir akses ke outlet berita Rusia RT dan Sputnik di seluruh Uni Eropa. Meta juga mengatakan telah menerapkan pembatasan algoritmik ke media pemerintah Rusia. Meta mengatakan tidak lagi mengizinkan media pemerintah Rusia menjalankan iklan atau monetisasi konten di platform Facebook dan juga Instagram. Selanjutnya, perusahaan migas. Ya, sebelumnya ada perusahaan minyak dan gas yang sudah hengkang terlebih dahulu dari Rusia. Perusahaan raksasa migas British Petroleum. British Petroleum merupakan investor asing terbesar Rusia dan telah beroperasi selama 3 dekade di Rusia. BP melepas 19,75% saham miliknya di perusahaan minyak milik negara Rusia, Rosneft. Berdasarkan laporan tahun baru BP menyebutkan Rosneft menyumbang 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 38,8 triliun rupiah dari keuntungannya. Ini yakni sekitar 1/5 dari total yang didapatkan.
Selain itu juga pemirsa ada Shell. Shell juga menyatakan keluar dari semua operasinya di Rusia termasuk di kilang LNG, Sakhalin-2 dan juga Shell memegang saham 27,5%. 27,5% saham di kilang LNG Sakhalin-2 dan 50% saham dimiliki dan dioperasikan grup gas Rusia Gazprom. Langkah tersebut dilakukan Shell sebagai bentuk protes atas invasi Rusia ke Ukraina. Dan selanjutnya ini perusahaan retail ya seperti IKEA, perusahaan retail perabot rumah tangga asal Swedia menutup 17 tokonya di Rusia. Dan tak hanya Rusia, IKEA juga menangguhkan operasional di Belarus sebab 17 tokonya di Rusia ditutup dan ini ada 15.000 pekerja akan terdampak di IKEA penghentian operasional di Rusia. Namun IKEA berjanji akan tetap membayar upah belasan ribu karyawannya dalam jangka pendek. H&M Group juga pemirsa menghentikan sementara semua penjualan di Rusia sejak Rabu pekan lalu. H&M Group sendiri memiliki 168 tokonya di Rusia dan toko pakaian ini pun menutup tokonya di Ukraina karena alasan keamanan. Selain itu juga ada Nike. Nike juga menutup cabangnya di Rusia. Pembatasan perdagangan dan kendala pasokan serta tekanan politik menjadi alasan utama perusahaan sepatu ternama tersebut menghentikan operasinya. Perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tapi juga krisis kemanusiaan baru di dunia. Tentunya kita berharap perang di antara keduanya segera berakhir.